Di sebuah pabrik tekstil tua di Sukoharjo, Jawa Tengah, kehidupan karyawan berjalan seperti biasa. Di tengah hiruk-pikuk pekerjaan yang tak pernah berhenti, ada sebuah mes karyawan yang menjadi tempat tinggal bagi mereka yang berasal dari luar kota. Salah satunya adalah Sutrisno, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Tris. Seorang pria berusia 20 tahun asal Sragen. Tubuhnya tegap, dan meskipun umurnya masih muda, ia dikenal cukup berhati-hati dengan apa yang dikatakannya. Mulutnya yang tidak mudah bocor membuat Tris terkesan sebagai pribadi yang pendiam dan tenang. Padahal, di balik sikapnya yang tampak biasa, ada kebiasaan buruk yang sering ia lakukan. Tris suka mencampuri urusan orang lain. Kebiasaan itu adalah sebuah rasa ingin tahu yang besar, yang seringkali membuatnya terlibat dalam cerita orang lain tanpa sengaja. Irwan, sahabatnya yang lebih tua 2 tahun, tinggal di kamar mes nomor 1, bersebelahan dengan kamar Tris. Irwan yang dipanggil Sinyo tidak terlalu mempermasalahkan kebiasaan Tris tersebut. Sinyo tahu betul bahwa Tris hanya ingin tahu, meskipun seringkali kebiasaannya itu membuat orang lain merasa tidak nyaman. Udahlah Tris, jangan terlalu ikut campur urusan orang, biar mereka urus sendiri. Seringkali Sinyo mengingatkan Tris, meski akhirnya ia selalu membiarkan sahabatnya itu mencari tahu lebih jauh. Di mes itu juga tinggal Wirawan, yang lebih akrab dipanggil Bang Arab, kepala tim di pabrik tekstil tersebut. Bang Arab seorang pria berusia 35 tahun, memiliki wajah yang mirip keturunan Arab, meskipun ia asli Boyolali. Ia adalah sosok yang dihormati di pabrik tersebut, berkat kedewasaannya dalam mengelola tim dan kebijaksanaannya dalam menghadapi masalah. Selain mereka, ada 5 orang karyawan lainnya yang tidak tinggal di mes karena mereka adalah warga asli Sukoharjo. Meskipun mereka jarang berinteraksi, kedatangan Tris ke mes ini sebagai karyawan baru membuat suasana sedikit lebih hidup. Namun, di mes yang terletak di ujung jalan lorong kamar tersebut, ada sebuah kamar yang sudah lama tidak dihuni. Kamar nomor 23. Kamar itu selalu tampak sepi, bahkan di depan pintunya terdapat beberapa dus kosong dan barang-barang bekas yang tidak terpakai. Tidak ada siapapun yang tahu kenapa kamar itu tidak pernah ditempati, dan orang-orang yang lewat selalu merasa ada sesuatu yang aneh di kamar tersebut. Dan orang-orang yang lewat selalu merasa ada yang aneh di sekitar kamar tersebut. Lorong yang panjang itu hanya semakin terasa mencekam jika malam telah tiba. Dan meskipun banyak karyawan yang melintas, tidak ada yang berani mendekat lebih jauh. Suatu hari, Tris merasa penasaran dengan kamar nomor 23 yang tidak pernah ditempati itu. Ia mulai bertanya-tanya, kenapa kamar itu selalu terkunci dan ditutupi barang-barang bekas? Apakah ada yang tinggal di sana sebelumnya? Ataukah ada sesuatu yang disembunyikan di balik pintu itu? Sinyo, kamu tahu nggak kenapa kamar nomor 23 itu kosong terus? Tanya Tris suatu malam ketika ia sedang duduk sambil sebat santai di depan kamar Sinyo. Ah, kamu nggak perlu tahu lah Tris. Itu cuma kamar kosong, nggak ada yang penting, jawab Sinyo sambil malas-malasan. Namun Tris yang sudah terlanjur penasaran tidak bisa berhenti bertanya. Ada sesuatu di sana, Nyo, aku yakin. Tris bersikeras. Sinyo hanya menggelengkan kepala, tapi ia tahu bahwa tidak ada yang akan bisa menghentikan sahabatnya itu untuk mencari tahu lebih jauh. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menyelidiki kamar itu. Tak lama Bang Arab yang baru selesai mandi pun keluar dari kamarnya dan ikut nimbrung dengan Sutris dan Sinyo. Lagi diskusi apa kalian? Kok kayaknya serius banget? Tanya Bang Arab. Ah, ini loh Bang, si Tris kumat penasarannya. Kali ini dia penasaran sama kamar nomor 23 itu, jawab Sinyo. Sutris pun hanya bisa nyengar-nyengir mendengar Sinyo yang melapor ke Bang Arab. Bang Arab menyambung. Oh itu,
cerita lama yang kurang jelas asal-usulnya. Saya sendiri waktu masih menjadi karyawan baru pernah mendengar desas-desusnya. Nah, desas-desus apa tuh bang? Mulut Sutris langsung memotong pembicaraan Bang Arab karena rasa penasarannya. Buset ini anak, main potong orang tua ngomong aja, tegur Sinyo. Bang Arab pun tersenyum melihat keakraban Sinyo dan Sutris dan mulai melanjutkan ceritanya. Jadi desas-desusnya dulu itu ada karyawan lama yang menjadi kaki tangan atasannya untuk melakukan korupsi di pabrik ini. Dan itu adalah kamar mes dia. Terus orangnya sekarang kemana bang? Sutris kembali memotong. Waduh, kalau itu ndak ada kejelasannya Tris. Saya juga ndak pernah dengar informasi selengkapnya. Jadi saya sendiri kurang tahu apa itu fakta atau hanya bualan senior-senior saya dulu. Malam itu, setelah semuanya kembali ke kamar masing-masing, Tris dan Sinyo menyelinap ke lorong yang sepi menuju ke kamar nomor 23. Ketika mereka tiba di depan pintu kamar, Tris mencoba membuka pintu dan bertepatan dengan itu, Bang Arab keluar dari kamarnya karena Bang Arab belum bisa tidur dan ia berniat membeli makan di luar. Bang Arab pun memergoki Tris dan Sinyo. Sambil berjalan pelan ke arah Tris dan Sinyo, Bang Arab menegur, "Mau ngapain kalian?" Tris pun segera menjawab, "Hehehe, ini bang, saya penasaran banget di dalam kamarnya seperti apa." Bang Arab pun memperingatkan, "Boleh dibuka, tapi kalau terkunci, kalian tidak boleh memaksa merusak kuncinya ya." Sinyo menunduk dan Tris pun hanya cengar-cengir. Dalam hati Bang Arab juga menyimpan rasa penasaran yang mendalam, karena kamar itu sudah menjadi misteri sekian lama. Namun ternyata pintu itu tidak terkunci, dan saat pintu mulai terbuka, mereka merasakan hawa yang sangat berbeda. Udara terasa dingin dan berat, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat menatap mereka dari dalam. Mereka bertiga saling bertukar pandang. Namun, akhirnya Tris mencoba membuka pintu itu lebih lebar lagi. Pintu kamar tersebut sedikit alot, namun setelah sedikit usaha, pintu itu terbuka dengan bunyi berderit yang membuat bulu kuduk mereka bertiga berdiri. Di dalam kamar suasananya suram dan gelap. Hanya ada sedikit cahaya yang masuk melalui jendela yang tertutup rapat. Tris melangkah lebih jauh ke dalam, mendekati meja yang terletak di tengah ruangan di sana. Ia melihat selembar foto lama yang sudah memudar. Tris memungut foto itu dan melihatnya dengan seksama. Ternyata itu adalah foto para karyawan di situ. Dan di dalam foto itu ada seorang pria yang wajahnya tidak asing. Itu adalah Wirawan alias Bang Arab. "Ini foto Bang Arab waktu muda," Tris berbisik dengan terkejut. Sinyo yang berdiri di dekat pintu juga melihat foto itu dan merasa aneh dan bertanya kepada Bang Arab, "Kenapa bisa ada foto Bang Arab di sini?" Katanya. Bang Arab pun menjawab, "Itu adalah foto bersama seluruh karyawan dan para leader tim dan seluruh anggota timnya. Kira-kira 12 tahun yang lalu. Dan saat itu saya masih karyawan baru seperti kalian." Tiba-tiba mereka merasakan hawa yang semakin mencekam. Suara kaki terdengar pelan di lorong, membuat mereka berdua terkejut dan berbalik. Namun tidak ada siapapun di sana. Tiba-tiba sebuah suara berat terdengar, suara seperti ratapan yang datang dari dalam kamar. Tris dan Sinyo segera saling memandang ketakutan. Bang Arab yang paling tua pun tampak cukup was-was. Tris yang penasaran mencoba mencari sumber suara itu dan menemukan sebuah lemari tua di pojokan. Di dalam lemari terdapat sebuah jurnal tua yang tampaknya milik orang yang pernah tinggal di kamar tersebut. Tris mencoba membuka jurnal itu dengan hati-hati dan mulai membaca beberapa halaman pertama. Apa yang ia temui membuatnya terkejut. Jurnal itu berisi catatan tentang seorang pria yang bernama Rudy, seorang karyawan yang bekerja di pabrik tersebut. Rudy adalah senior beda tim dengan Bang Arab. Dalam jurnal tersebut, Rudy menceritakan bagaimana ia dipaksa oleh leader tim mereka, Pak Harno, untuk melakukan tindakan korupsi dan penggelapan uang perusahaan. Pak Harno mengancam Rudy dengan kekerasan terhadap keluarganya di kampung halaman jika ia menolak untuk membantu. Namun, tekanan yang terus-menerus membuat Rudy merasa terhimpit. Ia tidak tahu harus berbuat apa.
Hingga akhirnya pada suatu malam yang penuh keputusasaan, Rudy memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri di kamar ini. Sejak saat itu, kamar nomor 23 menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi jiwa Rudy yang tidak pernah bisa tenang. Tris, Sinyo, dan Bang Arab terkejut mendengar kisah itu. Mereka merasa sangat miris dan kesal. Mereka tidak bisa membayangkan betapa beratnya tekanan yang dirasakan oleh Rudy selama hidupnya. Namun, mereka juga tidak bisa menahan rasa takut ketika mendengar suara ratapan itu semakin keras, seolah-olah Rudy ingin memberitahu mereka sesuatu. Saat itu, sosok Rudy muncul di hadapan mereka. Wajahnya penuh dengan rasa sakit dan penyesalan. Hantu Rudy menatap mereka dengan tatapan kosong, seakan-akan ingin menyampaikan pesan terakhirnya. Rudy berusaha berbicara, namun suaranya hanya terdengar bagai bisikan yang penuh penderitaan. "Parno, dia yang menyebabkan semua ini," kata Rudy dengan suara yang sangat pelan sebelum tiba-tiba menghilang di hadapan mereka. Tris, Sinyo, dan Bang Arab hanya bisa terdiam. Mereka tahu bahwa mereka harus segera keluar dari tempat itu. Hantu Rudy yang terperangkap dalam lingkaran kesedihan dan kemarahan tidak akan bisa tenang sebelum kebenaran diungkap. Namun rasa takut itu akhirnya membawa mereka bertiga untuk segera keluar dari kamar tersebut. Setelah kejadian malam itu, mereka berhasil keluar dari mes tersebut dengan selamat. Rasa trauma dan ketakutan akan selalu menghantui mereka. Ketiga pria itu memutuskan untuk meninggalkan mes dan mencari rumah kos. Meskipun mereka tahu bahwa kamar nomor 23 akan tetap kosong, mereka tak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi di sana. Terutama kisah hantu Rudy yang terus menghantui mes itu, membawa pesan yang belum tersampaikan. Di suatu tempat, di sudut kamar nomor 23, Rudy akan selalu menunggu, menghantui mereka yang berani membuka pintu dan menyelidiki masa lalunya yang kelam.